Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sel volta. Sel volta adalah bagian dari materi elektrokimia. Apa itu sel volta? Sel volta adalah sel yang dihasilkan dari reaksi spontan yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian, apa itu contoh sel volta dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya yang pertama yaitu baterai kering. Tahu ya, baterai kering misalnya yang kita gunakan dalam remote ataupun dalam mainan anak-anak. Kemudian akumulator atau aki yang biasa digunakan dalam motor ataupun mobil dalam berbagai jenis kendaraan. Kemudian baterai lithium ion, ya, baterai lithium ion biasanya digunakan dalam HP ataupun laptop. Bagaimana prinsip kerja dari sel volta? Ya, jadi sel volta itu memiliki dua elektroda, di mana terdiri dari elektroda tersebut adalah katoda dan anoda. Katoda yang bermuatan positif, di situ terjadi reaksi reduksi, dan anoda yang bermuatan negatif terjadi reaksi oksidasi. Untuk lebih mudah menghafalkannya, kita gunakan istilah karet kapan. Apa maksudnya? Karet yaitu katoda reduksi dan kapan katoda positif, anoda negatif. Kemudian, ya, prinsip kerja di dalam sel volta ini yaitu terjadinya aliran listrik dari anoda yang bermuatan negatif menuju katoda yang bermuatan positif. Sebagai contoh, katodanya adalah Cu dan anodanya adalah Zn, sehingga elektrolit yang digunakan juga harus yang sesuai. Apabila katodanya adalah Cu, maka elektrolitnya menggunakan yang mengandung Cu2+. Dalam hal ini adalah CuSO4. Kemudian pada anoda menggunakan ZnSO4 karena ZnSO4 mengandung Zn2+. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya di mana Zn melepaskan dua elektronnya menghasilkan Zn2+, kemudian elektron tersebut mengalir ke katoda. Disinilah terjadi aliran listrik. Kemudian elektron tersebut ditangkap oleh Cu2+, sehingga menghasilkan endapan Cu. Endapan Cu pada katoda akan semakin banyak. Kemudian disitulah terdapat ion negatifnya juga akan semakin banyak di dalam katoda. Dan di dalam anoda Zn2+ juga akan semakin banyak. Disinilah diperlukan jembatan garam. Jembatan garam untuk menyeimbangkan larutan elektrolit katoda dan anoda. Menentukan potensial sel standar, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. E0 sel sama dengan E0 dari katoda dikurangi dari E0 dari anoda. Kemudian dalam contoh tersebut Zn dan Cu, E0 dari Cu adalah plus 3,4 volt, sedangkan E0 dari Zn adalah min 0,76 volt, sehingga potensial sel standarnya adalah plus 1,1 volt. Untuk menentukan siapa katoda dan anodanya diperlukan deret volta. Semakin ke kanan, potensial elektroda standar semakin besar sehingga oksidatornya semakin kuat. Dalam sel volta, potensial sel selalu positif karena reaksi berlangsung secara spontan. Sampai sekian dulu ya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.